Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faliza dengan NIM 190563201017, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya memenuhi tugas konten digital perencanaan pembangunan, dosen pengampu Bapak Agus Hendriyadi. Saya akan menjelaskan statistik dan dasar-dasar model perencanaan. Kegiatan statistik dapat kita data dari 3 proses. Yang pertama, statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ini ditunjukkan untuk keperluan yang luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral yang berskala nasional maupun regional, makro, dan juga penyelenggaraannya ini menjadi tanggung jawab BPS. Yang kedua, statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ini menunjukkan untuk kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan yang tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Meskipun program pelaksanaannya ini menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, tetapi juga dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi atau perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset dan penelitian. Meskipun pelaksanaannya ini menjadi tanggung jawab instansi atau perusahaan terkait, dalam praktek pelaksanaannya juga dapat bekerja sama dengan BPS. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana proses, juga mempunyai sifat-sifat yang dikembangkan sesuai tujuan dari teknik kebutuhan. Tujuan statistik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan membuat deskripsi juga menjelaskan ini data mengenai populasi yang ingin diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan membantu memastikan pelaksanaan tugas menjadi tepat sasaran, kegiatan tiap unit akan terorganisasi dengan baik dan dengan tujuan yang sejalan. Perencanaan strategis mulai dirancang pada awal tahun 1800-an. Pada masa tersebut, perencanaan strategis yang diimpor dari model dana bisnis dipakai dalam yurisdiksi pemerintahan. Model-model perencanaan. Model-model perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, model perencanaan agregat atau penjadwalan. Perencanaan yang ini dilakukan untuk mengatur penyesuaian kapasitas produksi dan sumber daya terhadap permintaan untuk mencapai biaya yang seminimal mungkin. Peramalan permintaan ada yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, perencanaan sektoral adalah perencanaan sektor sosial, umpamanya sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Sedangkan perencanaan regional adalah perencanaan yang berorientasi pada wilayah. Yang ketiga, perencanaan Damor adalah model pertumbuhan ekonomi, pembangunan. Yang keempat, perencanaan model partisipatif, yaitu pembangunan daerah dalam satu model proses perencanaan pembangunan. Ini di daerah dalam rangka mengakomodasi inspirasi masyarakat, memaksimalkan inspirasi masyarakat. Juga dapat dilihat dari proses perencanaan tahapan pembangunan yang dilakukan. Perencanaan
pembangunan juga ada peranan statistik. Peranan statistik itu dari peran strategis sebagai perencanaan serta melaksanakan kajian di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Di dalam mendukung peranannya ini sebagai perencana memerlukan data dan informasi yang akurat serta terkini untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik dan dasar statistik yang benar dari keputusan maupun kebijakan pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan, mendengarkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.